Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program perlindungan pagi gereja kita GPI Wilayah Bogor. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur terima kasih kepadamu Tuhan, kami memuji memuliakan besar nama. Bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Tapi kami menyebut hamba-Mu, pikir hamba-Mu, suara hamba-Mu. Dan urat setiap hati kedengaran yang mendengar firman-Mu, agar semua mendapat berkat di dalam nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran kami. Kami sehati berdoa dan mensyukurnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan yang datang ke depan kami. Kuasa Allah Roh Kudus kami undang memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan baca firman, berikanlah Engkau, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi sepanjang minggu ini berbicara karya Roh Kudus dalam hidup di pelayanan. Tema kepekaan ilahi. Ayat pokok yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17 yang berkata, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia menempatkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat ini menceritakan bagaimana Ananias, seorang murid Damsyik, diutus oleh Tuhan untuk mengunjungi Saulus yang kemudian menjadi Paulus dan memulihkan penglihatannya. Ananias menempatkan tangannya di atas Saulus dan berdoa, mohon agar pemeliharaan Tuhan kembali dan ia dipenuhi Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah senaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Pembahasan mendengar dan mengerti lalu melakukan firman-Nya. Mendengar yaitu bukan hanya sekedar mendengar dengan telinga, tetapi mendengar dengan hati dan pikiran, sehingga pesan Tuhan bisa meresap dalam diri Ananias dan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mengerti adalah agar kita meluangkan waktu untuk memahami firman Tuhan dengan membaca Alkitab, berdoa dan menerapkan firman Tuhan, Ini Ananias memohon kepada Tuhan melalui doa dan penempatan tangan untuk memberikan Saulus. Melakukan agar kita menerapkan firman Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Jadi firman Tuhan sebagai pedoman hidup dan prinsip-prinsip untuk mengambil keputusan. Ananias melakukan supaya dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada Saulus dan menyuruhnya untuk memulihkan penglihatannya. Hal seperti ini yang perlu kita lakukan dan menjadi pedoman bagi kita anak-anak Tuhan. Demikian renungan pagi ini kami sampaikan, kiranya Tuhan menolong agar kita mau mendengar dan mengerti serta melakukan dan jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu karena kami tahu Engkau bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tinggal dalam hati kami, bertumbuh berbuah menjadi kekuatan bagi kami, agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya nama-Mu tinggikan dan dipermuliakan.
Jika kami semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu adalah sangat terbatas, tidak ada apa-apanya. Tapi firman-Mu iya dan amin, sangat berkuasa. Saya yakin percaya, firman-Mu yang telah kami dengar telah mendapat tempat dalam hati semua pendengar, sehingga semua yang mendengar firman-Mu mengerti dan dapat melakukan kehendak firman-Mu itu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Yesus, sebelumnya kami mohon, ampuni kami dari segala salah dosa kami, kuduskan kehidupan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah kuasa melalui kami, dengarkanlah doa kami. Semua yang mendengar, semua mendapat berkat di dalamnya, terutama kami, umat-umat sidang kiamat di Wilayah Bogor yang mendengar supaya semua mendapat berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengarkanlah doa kami, berikan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati.